Father God, we glorify you, God. Now, through the power of your Holy Spirit, lead us into surrendering all to you, Father, right at this moment. Bapa, berbicaralah kepada jemaat-Mu, curahkanlah berkat-Mu, Bapa, kepada seluruh jemaat-Mu, baik yang di sini, di rumah mereka, di kendaraan mereka, curahkan berkat-Mu, Bapa, semua untuk kemuliaan nama-Mu di dalam nama Putra-Mu yang tunggal. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Kasih tepuk tangan dulu untuk tim kita. Alkitabnya udah siap? Oke, firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5, dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata, ayat 12, mari kita bangkit berdiri. Yang ada di ruangan, yang di rumah kalau mau bangkit berdiri silahkan. Ayat 12. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Ayat 13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasehati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas kejahatan dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi 1 Tesalonika, selama ini kita sudah mendengar firman-firman Tuhan di dalam konteks ini. Di mana kita tahu Rasul Paulus mengatakan kepada kita semua umat-umatnya, dimulai dari yang di Tesalonika sampai di hari ini yang di TLCC, bahwa kedatangan Tuhan yang kedua akan terjadi. Dan Rasul Paulus dari pasal 1 ke pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan sekarang pasal 5, sedikit demi sedikit membangun jemaatnya, membangun gerejanya ke arah kekudusan. Sehingga dari hari ke hari mereka semua boleh menjadi semakin seperti Tuhan Yesus. Di dalam hari ini kita akan melihat apalagi yang Rasul Paulus mau di dalam mengkuduskan gerejanya sebelum kemudian dia mengakhiri surat 1 Tesalonika ini. Nah, kita tadi sudah baca bersama-sama. Pada saat saya biasanya kalau baca firman Tuhan yang bagian ini terus berkhotbah, sebagian besar dari yang ada jemaat bilang, itu kayaknya yang awal-awalnya Pak Pendeta itu ditujukan ke pendeta-pendeta deh. Ke pastor-pastor deh, kayaknya ditujukannya ke situ deh. Itu kata kamu di situ yang adalah kita semua berbicara ke mereka deh Pak Pendeta. Dan mereka itu adalah pemimpin-pemimpin kayak Pak Pendeta. Begitu kan bukan Pak Pendeta? Jawabannya adalah mari kita lihat bersama-sama. Mari kita sedikit mendalami apa yang barusan kita baca tadi. Kalau kita perhatikan dengan seksama, di situ minimal ada 4 pelaku yang dipakai dengan kata-kata ganti. Pertama adalah kami. Ya, di ayat 1 ada kata kami, maksudnya yang pertama di ayat 12 adalah kami yang pertama, di ayat ke-14 adalah kami yang kedua. Sama, mengacu ke sama. Kita harus ingat konteks daripada Alkitab yang sedang kita baca atau sedang kita renungkan. Kebanyakan pada saat Rasul Paulus bilang kami atau penulis Alkitab atau surat bilang kami, mereka berbicara mewakili Tuhan. Jadi sebetulnya ini Tuhan yang berbicara ke jemaat-jemaatnya lewat Rasul Paulus yang menulis surat 1 Tesalonika ini. Jadi apa yang di ayat 12 dan ayat 14 itu yang Tuhan
sedang lakukan terhadap jemaatnya. Pertama di ayat 12 dia bilang kami minta. Tuhan minta loh. Minta ke kita jemaat-jemaatnya. Apa yang diminta nanti kita akan lihat dengan lebih teliti. Yang di ayat 14 dibilang kami menasehati. Jadi Tuhan menasehati kita lewat Rasul Paulus yang sekarang firman-Nya kita dengar bersama-sama. Kalau Tuhan meminta, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kalau Tuhan sedang menasehati kita, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan, yang patuh pada Tuhan, sebaiknya mendengar dengan betul-betul apa yang sedang diminta oleh Tuhan. Mengikuti betul-betul apa yang sedang dinasehatkan oleh Tuhan ke kita semua. Amin. Nah, pelaku kedua adalah kamu, yang di situ dibilang kamu. Ada kamu di ayat 12, kamu di ayat 13, dan ada lagi kamu. Jadi ada kata kamu di situ yang dipakai oleh Rasul Paulus. Nah, di sini kamu yang dimaksud adalah kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Jemaat-jemaatnya Rasul Paulus di Tesalonika. Nah, ini perhatikan nih kata kamu ini. Nah, kemudian ada yang satu lagi namanya mereka. Kata mereka di situ dipakai. Di ayat 12 ada kata mereka, di ayat 13 ada kata mereka. Nah, ini adalah kata-kata yang sama. Maksudnya mereka yang diacu adalah mereka yang sama gitu. Jadi mereka di sini adalah yang biasanya dianggap oleh jemaat sebagai pemimpin-pemimpin mereka atau pemimpin-pemimpin gereja. Betulkah begitu firman Tuhan ini? Mari nanti kita lihat lebih jauh. Nah, tapi ada satu lagi kata mereka, yaitu yang ada di ayat 14. Jadi yang mereka yang pertama tadi, yang di ayat sebelumnya tadi adalah mereka yang dimaksud menurut jemaat-jemaat adalah pemimpin-pemimpin gereja. Nah, yang kedua kata mereka yang dipakai, saya pakai kertas yang berbeda. Kenapa? Karena ini yang diacu berbeda. Kita lihat di ayat 14. Mereka yang hidup dengan tidak tertib. Bukan pemimpin jemaat yang tadi diacu di ayat 12 dan 13. Mereka yang tawar hati. Katanya mereka tetap kan. Rasul Paulus pakai mereka kan. Itu ayat 14. Bukan pemimpin jemaat tadi yang diacu tadi. Terus mereka yang lemah. Jadi mereka sama-sama pakai kata mereka. Tapi mereka yang pertama tadi adalah mereka yang sebagian jemaat menganggap pemimpin-pemimpin gereja. Kedua adalah yang mereka-mereka yang punya di dalam tanda kutip masalah. Ada yang tidak tertib, ada yang tawar hati, ada yang lemah. Nah, sekarang kita perhatikan kembali ayat firman Tuhan ini. Saya mau tanya, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, kalau kita lihat dari ayat-ayatnya ya, di sini Tuhan minta mereka yang bekerja keras. Firman Tuhan katakan itu. Mereka yang di ayat 12 ini. Semua udah dapat di Alkitab. Mereka yang bekerja keras. Artinya melayani dengan keras. Hanya pemimpin-pemimpin gerejakah yang bekerja keras di dalam rumah Tuhan ini? Saya mengimani bukan. Kita semua bekerja keras, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita semua melayani dengan sekuat tenaga untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi bukan hanya pemimpin gereja. Yang kedua, mereka yang memimpin. Ya kan? Di situ Alkitab bilang ayat 12, mereka yang memimpin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Saya mengimani kita di sini yang dipanggil Tuhan sebagai seorang ayah memimpin anak-anaknya. Kita di sini yang dipanggil Tuhan sebagai seorang suami memimpin istrinya. Kita di sini yang dipanggil Tuhan sebagai seorang ibu memimpin anak-anaknya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hanya pemimpin gerejakah yang dimaksud dengan kata mereka di sini yang memimpin? Bukan Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita semua yang di dalam fungsi itu kita memiliki fungsi memimpin. Yang ayat 12 lagi masih mengacu ke kata mereka. Di situ dibilang menegur. Jadi mereka yang menegur.
orang mikirnya ini pemimpin gereja yang menegur nih. Saya katakan di sini sesuai dengan firman Tuhan, kalau kita dilihat di dalam konteks perjanjian baru Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kalau anak-anakmu tidak mengikuti firman Tuhan, tegurlah, betul? Kalau istrimu sendiri melenceng dari firman Tuhan, tegurlah, betul? Itu yang firman Tuhan mau. Jadi kata mereka di sini bukan hanya untuk pemimpin gereja, tapi kita semua masuk di dalamnya. Amin. Artinya nanti yang akan dikatakan oleh firman Tuhan berlaku untuk kita semua. Nah, sekarang kita sudah tahu nih kata mereka yang pertama tadi, yang ini. Jemaat Tuhan yaitu kamu semua termasuk. Sekarang kita lihat yang kedua, mereka yang kedua. Mereka yang kedua ini kita lihat ada di ayat 14. Mari kita lihat ayat 14. Di situ dikatakan mereka yang hidup dengan tidak tertib. Artinya hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya mengamini kita di sini tahu firman Tuhan. Saya mengamini dan mengimani bahwa kita semua membaca dan mengerti firman Tuhan. Dan sebagian besar kita mengikuti firman Tuhan. Bahkan mungkin semuanya, amin. Oke, jangan diam aja. Yang diam itu berarti nggak ngikutin. Semuanya ngikutin firman Tuhan. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Siapakah yang dengan tertib mengikuti itu dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan? Jawabannya belum tentu semua kita mengikuti itu. Terus ada yang bilang, saya ngikutin kok Pak Pendeta. Hari ini saya ngikutin firman Tuhan. Jangan berdusta, jangan bersaksi dusta. Saya nggak berdusta hari ini. Besok saya nggak berdusta juga. Minggu depan nggak. Tapi mungkin minggu depannya lagi saya berdusta dikit. Terus bulan depannya saya mungkin ya nggak sengaja lah white lie katanya ya. Dosa-dosa berdusta-dusta untuk kebaikan katanya. Tapi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan jangan bilang kalau 80% kita nggak berdusta. 20% kita berdusta, itu artinya yang dihitung yang 80% aja Pak Pendeta. Yang 20% gak dihitung, kan 80% lebih besar dari 20%. Firman Tuhan katakan apa ini di kitab Yakobus, kalau yang ingat. Satupun engkau langgar firman Tuhan atau perintah Tuhan itu, sekecil apapun juga engkau berdosa. Itu yang dibilang firman Tuhan. Jadi di sini dikatakan mereka yang hidup dengan tidak tertib. Kita termasuk? Kita pernah berdusta? Kita pernah melanggar firman Tuhan? Kita termasuk. Jadi kata mereka di sini termasuk kita juga. Lalu kata mereka kedua mengacu ke tawar hati. Siapa di sini? Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Dari hari ke hari, minggu ke minggu. Siapa di antara kita di sini yang tidak pernah down, selalu up. Gak pernah susah, selalu gembira. Gak pernah sedih, selalu semangat. Jarang sekali. Tapi ada. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, melewati masa-masa itu dengan sering Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kata mereka yang kedua tadi, kata mereka yang ini, kita termasuk. Karena kita juga pernah tawar hati. Dan satu lagi di yang ayat 14. Dikatakan mereka yang lemah. Mereka yang lemah kita termasuk gak? Pernah gak kita sakit? Pernah gak kita mengalami kesulitan? Atau pergumulan? Atau kesusahan? Ada anggota keluarga yang meninggal. Di mana itu melemahkan kita. Pernah gak kita seperti itu? Saya tahu sebagian besar orang akan mengalami hal itu di dalam kehidupannya. Jadi yang pertama tadi mereka kita semua termasuk. Yang kedua mereka yang kedua ini kita semua juga termasuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi pada saat Rasul Paulus katakan kamu itu semua kata mereka itu termasuk di dalamnya. Nah sekarang kita lihat apa yang Rasul Paulus atau firman Tuhan maumi yang dilakukan supaya si kamu ini kita semua lakukan di dalam kehidupan kita. Pertama adalah menghormati mereka yang bekerja keras, yang memimpin, yang menegur. Aplikasi. Pada saat suami kita menegur kita,
memimpin kita di dalam keluarga kita. Hai istri-istri, jangan sok tahu. Jangan sok bilang ke suami, oh kamu, kecuali kalau dia melanggar firman Tuhan ya. Oh kamu cuma mau kasih susah ke aku aja, segala sesuatu lebih sulit. Bukan, justru yang Tuhan mau adalah kita harus menghormati orang-orang yang memimpin, yang melayani kita, yang menegur kita. Itu yang Tuhan mau dari firman Tuhan. Untuk kita semua lakukan yang pertama. Oke, semua udah dapat. Sekarang kita masuk yang kedua. Apa yang firman Tuhan mau lakukan kita? Pertama adalah bukan hanya kita menghormati orang-orang yang tadi, termasuk suami kita sendiri. Anak-anak termasuk ibu dan ayah Anda sendiri. Itu harus kita hormati. Kedua, Tuhan mau kita menjunjung orang-orang seperti itu di dalam kasih. Maksudnya apa? Kadang-kadang kan kita sebagai kepala keluarga atau kita sebagai ibu terhadap anak-anak kan kita melakukan kesalahan juga. Itu wajar loh Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna. Amin. Gak ada yang bilang amin, kalian semua sempurna. Puji Tuhan. Oke, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi makanya firman Tuhan bilang, kasihilah, junjung mereka. Itu yang namanya memimpin, menegur, apalagi terhadap orang yang kita kasih. Berat loh Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Saya pernah suatu kesempatan, ayah saya itu sayang sekali dengan anak-anaknya. Suatu ketika dia marah dengan adik saya yang paling kecil. Dia marahin, ayah saya yang memarahin habis-habisan. Habis marah saya lihat beliau masuk ke kamar menangis. Itu berat, menegur dan memimpin orang-orang itu berat. Sudah berat, dia menyerahkan seluruh hati pikirannya untuk melayani kita. Mereka bikin kesalahan sedikit, kita langsung ngomel, kita langsung tekan. Jangan seperti itu, firman Tuhan bilang selalu junjunglah orang-orang yang bekerja melayani Tuhan dengan memimpin kita dan menegur kita seperti itu. Dan junjungan itu kita lakukan dengan kasih yang datangnya dari Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, di situ dibilang di ayat 13, hidup damai. Artinya apa? Si orang yang memimpin tadi, orang yang menegur tadi, dengan orang-orang yang dipimpin dan ditegur, itu jangan saling di dalam hati saling gak setuju, saling ngerasani, saling menjelekkan satu sama lain. Harus damai. Di dalam hati aja damai, harus damai. Tuhan minta begitu. Apalagi di dalam kenyataan kehidupan berkeluarga atau kehidupan bergereja sehari-hari. Harus damai antara yang memimpin, menegur, dan yang dipimpin dan ditegur. Jelaskan firman Tuhan yang itu? Oke, sekarang kita lihat poin selanjutnya yang Alkitab mau kita lakukan sebagai anak Tuhan yang berada di posisi kamu tadi. Ini agak sedikit berat. Ayat 14 yang bilang itu. Kita yang ditegur, kita yang dipimpin harus juga bisa menegur. Itu ada di ayat 14. Tegurlah, kamu tegurlah dia bilang. Anak-anakku di gereja TLCC, jemaatku di gereja TLCC, kalau lihat keluarga kamu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu katakan tegurlah. Pak Pendeta tadi kan bilang, tadi saya udah bilang, yang negor itu kan yang bisa cuma pendeta aja. Yang negor yang bisa cuma pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin gembala dari care group, atau pemimpin dari sekolah minggu, kan itu aja yang bisa negor. Bukan, firman Tuhan katakan di ayat 14 yang sedang kita baca ini. Kamu tegurlah, artinya jemaat-jemaat, engkau tegurlah teman-teman kamu, jemaat-jemaat, sesama anak-anak Tuhan yang kamu lihat tidak ikut firman Tuhan dan perlu ditegur. Tegurlah. Dan yang kedua, yang kelima, poin yang kelima yang Tuhan mau kita lakukan sebagai kamu tadi, jemaat-jemaat Tuhan, adalah hiburlah. Jadi Tuhan mau kita menghibur mereka yang tawar hati. Tadi. Jadi kita mempunyai fungsi sebagai anak-anak Tuhan, bukan hanya pendeta ini, bukan hanya gembala care group ini, tetapi setiap kita yang adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat teman seiman kita sendiri mulai kendor di dalam pergi ke gereja, mulai kendor di dalam membaca Alkitab, mulai kendor di dalam mengikuti persekutuan-persekutuan care group,
tugas kita seperti yang Tuhan maui dari firman-Nya ini adalah untuk menghibur mereka, datangin mereka, berikan kata-kata yang membangun untuk mereka. Sehingga mereka dengan kekuatan Roh Kudus merasa menjadi bagian dari keluarga besar, keluarga Tuhan, keluarga TLCC ini. Amin. Saya melihat ini banyak sekali dilakukan melalui care group. Maka care group itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, jangan sampai bukan menjadi bagian hidup kita di dalam bergereja. Karena nggak mungkin kita lakukan kehidupan yang Tuhan mau. Ini kita baru sampai poin nomor 5. Tanpa orang lain mendukung kita. Tanpa orang lain mendoakan kita. Jadi masuklah care group. Kalau belum menjadi bagian dari care group, kita punya 7. Oke, yang poin berikutnya adalah belalah. Jadi firman Tuhan katakan kepada kamu, yaitu kita semua, kita membela mereka yang lemah. Jadi kalau kita melihat bagian dari care group kita sedang mengalami tekanan-tekanan, mungkin tekanan itu datangnya dari keluarganya sendiri, mungkin dari tempat kerjanya. Di dalam persekutuan care group berbicaralah dengan mereka. Kita bela dia dengan cara berdoa. Dengan cara memberikan masukan-masukan yang mungkin bisa membangun ini orang. Pada saat dia mengalami stres, dia nggak lihat nih apa yang bikin stres nih. Karena kalau kita sedang diserang, kadang-kadang kita nggak tahu serangannya dari mana nih ya. Bentuknya seperti apa ini ya. Nah, teman-teman seiman kita lah yang akan memberitahu kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Oh, Bu, ini loh serangannya masuknya dari sini nih loh. Bentuknya seperti ini. Jadi ibu mesti begini nih menghadapinya. Itu datangnya dari teman-teman seiman dan biasanya itu terjadi di dalam persekutuan-persekutuan seperti care group atau sekolah minggu. Jadi itu poin yang berikutnya. Nah sekarang kita masuk ke poin yang nomor 7. Saya akan berhenti di nomor 7 karena masih ada aplikasinya. Kita bersabarlah. Siapa di sini yang gak pernah marah kalau ada seseorang melakukan sesuatu yang bikin kita jengkel atau membuat kita ini kok gak dapat sih, saya udah terangin 5-6 kali kok gak ngerti-ngerti. Tuhan bilang sabar, bersabarlah untuk orang-orang seperti itu. Nah ini 2. Pertama adalah orang-orang seperti itu yang seiman dengan kita harus bersabar. Juga termasuk, ini ada di ayat yang ke-14, semua orang. Jadi bagian terakhir dari ayat 14 adalah semua orang. Jadi termasuk untuk orang-orang yang belum kenal dengan Tuhan Yesus, kita harus bersabar di dalam menghadapi mereka. Sehingga mereka bisa melihat apa yang kita lakukan, perilaku kita, dan Tuhan kita dipermuliakan atas kesabaran itu. Amin. Oke, nah sekarang kita masuk ke aplikasi. Saya nggak tahu berapa di antara kita yang sudah berada di dalam care group. Tapi yang saya lihat saat ini yang ada di ruangan ini, sebagian besar sudah berada di dalam care group. Ini adalah hidden message. Hidden message. Jadi pada saat saya berkata itu ada pesan tersembunyinya. Pesan tersembunyinya sebagian kecil yang belum masuk care group, masuklah ke care group. Gitu. Jadi kalau belum tahu care group yang mana yang mau dimasukin, silakan berbicara ke elders kita, ada 3 elders di sini dan pemimpin-pemimpin care group kita. Ada 7 pemimpin care group dan dengan wakil-wakil pemimpin care group atau gembala care group. Berbicaralah dengan mereka. Nah sekarang, firman Tuhannya udah selesai. Sekarang kita akan aplikasi. Mari kita renungkan di dalam kehidupan kita. Tadi poinnya sampai poin nomor 7. Kalau kita masih ingat poin-poin tadi sampai poin nomor yang ke-7. Saya akan, pertama adalah menghormati. Kedua menjunjung dalam kasih. Ketiga hidup damai. Keempat menegur. Kelima menghibur. Keenam membela yang lemah. Dan bersabarlah ke-7. Nah sekarang kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama sebagai individu dulu. Seorang anak Tuhan. Entah itu dia sebagai bapak, entah itu dia sebagai ibu, entah dia sebagai anak, entah dia sebagai pemimpin gereja, pemimpin care group, atau jemaat, atau anggota choir, atau anggota musik kita, tim musik kita. Mari kita renungkan. Di antara 7 itu, di mana, di poin yang mana
yang kita paling lemah. Ambil waktu kira-kira beberapa detik untuk merenungkan itu. Dari 7 poin yang Tuhan mau kita lakukan sebagai kamu tadi. Pertama adalah menghormati, menjunjung dalam kasih, hidup damai, tegurlah, hiburlah, belalah, sabarlah. Mana yang paling lemah? Oke? Yang di rumah kalau ada pensil, ada ini, silakan dicatat. Kalau yang di sini mungkin di dalam kita secara mental kita pikirkan satu aja. Satu kelemahan yang mana. Oke, semua udah pikirkan itu. Sekarang kita masuk yang kedua untuk aplikasi. Di antara 7 poin tadi, mana kita yang paling diberkati Tuhan dengan kekuatan atas poin itu? Maksud saya begini, kalau kita diberkati Tuhan dengan karunia Roh Kudus untuk menghibur teman-teman kita seiman yang sedang tawar hati atau yang sedang lemah, tulis. Yang kuat untuk saya dari 7 poin tadi adalah menghibur. Oke, jadi yang paling lemah tadi. Terus yang paling kuat. Sudah masuk? Oke. Berarti apa Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus? Dari 7 poin tadi kita punya yang paling lemah nomor 1. Berarti ada yang lemah nomor 2, lemah nomor 3. Betul kan? Ambil aja 3. Lemah nomor 1 paling lemah. Lemah nomor 2, lemah nomor 3. Nah dari kelemahan yang sudah kita daftar tadi. Saat ini juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan. Termasuk yang di rumah. Mari kita tundukkan kepala 1 menit. Kita tundukkan kepala. Dengan inventarisasi kelemahan itu. Bapa yang bertata di kerajaan surga yang kami kasih di dalam nama putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak engkau membaca hati kami Bapak. Begitu banyak kelemahan-kelemahan kami. Yang sekarang kami sedang bawakan kepadamu Bapak. 3 kelemahan utama kami Bapak di surga. Bapak kami mohon urapan dari Roh Kudus-Mu Bapak dan Roh Kudus-Mu saja Bapak. Sehingga engkau boleh cover kelemahan itu Bapak di surga. Engkau boleh mengisi ruangan-ruangan, lubang-lubang yang ditinggalkan oleh kelemahan kami itu Bapa surga. Sehingga kelemahan itu boleh engkau putar menjadi kekuatan bagi kemuliaan namamu Bapa di surga. Dan biarlah Bapa di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai keluarga, kami boleh sharing dengan anggota keluarga kami akan kelemahan-kelemahan kami itu Bapa. Pagi hari kami sharingkan. Kami doakan pagi hari, engkau bekerja dengan Roh Kudus-Mu siang hari. Dan keesokan harinya pada saat kami bertemu lagi dengan keluarga kami Bapa di surga. Boleh kami berikan kesaksian bahwa engkau sudah mengcover kelemahan-kelemahan itu. Dan Bapa beri hati kami dengan kekuatan Bapa untuk melakukannya hari lepas hari, minggu lepas minggu Bapa. Sehingga akhirnya seluruh kelemahan yang ada Bapa di surga. Boleh engkau tutup, boleh engkau pakai untuk kemuliaan namamu. Dan Bapak kami juga membawa 3 kekuatan. 3 yang sudah engkau karuniakan dari Roh Kudus-Mu Bapak. Yang adalah kekuatan yang kami miliki dari ke-7 poin tadi Bapak di surga. Biarlah kekuatan pertama, kekuatan kedua, kekuatan ketiga yang kami miliki. Dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, engkau bikin semakin lebih kuat lagi Bapak di surga. Dan izinkanlah kami untuk membawa itu di dalam renungan keluarga kami setiap pagi. Kami akan sharingkan dengan keluarga kami. Sehingga mereka pun boleh merasakan kekuatan-kekuatan itu. Dan boleh engkau berkati kekuatan itu bukan hanya menjadi milik kami. Tapi juga menjadi milik seluruh keluarga kami Bapak. Dan kami juga ingin membawa kekuatan-kekuatan itu Bapak ke dalam pertemuan care group kami Bapak di surga. Dan biarlah kekuatan-kekuatan itu engkau buat semakin kuat lagi di antara care group kami Bapak di surga. Sehingga Bapak melalui care group kami, melalui keluarga kami Bapak di surga, namamu boleh dipermuliakan. Bapak kami serahkan semua ini kepadamu Bapak di surga. Karena kami tahu Bapa di surga, tanpa Roh Kudus-Mu tidak mungkin kami bisa menjadi jemaat yang seperti Engkau mau. Di dalam kami semua menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali.
Bapa, kuduskan kami Bapa. Engkau berkati kami dengan luar biasa. Dan Engkau tetap selalu mengasihi kami. Dan biarlah Engkau lakukan itu Bapa melalui gerejamu, melalui care group-mu, melalui keluarga-keluargamu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa kami semua. Yang percaya dimanapun Anda berada, di rumah, di gereja ini, di kendaraan, katakan haleluya, amin.